ketika orang dicabut nyawanya tidak menjerit. Banyak riwayat menyebutkan sakitnya sakaratul maut atau proses dicabut nyawa. Bahkan ada riwayat yang menggambarkan sakitnya seperti terkena sabetan 300 pedang. Namun alasan apa yang mendorong orang untuk diam atau menjerit ketika mereka menghadapi sakaratul maut? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dalam kitab At-Tazikroh, Imam Qurtubi menjelaskan bahwa sakit yang sangat mengerikan dialami oleh orang yang sedang meninggal dunia. Selain itu, ketika malaikat maut mengumpulkan roh di bagian dada seseorang dan mencabutnya, orang itu tidak akan mengeluarkan suara sama sekali meskipun mengalami rasa sakit yang sangat parah. Jika seseorang mendapat pukulan di dada, mereka akan lama tidak dapat berkata apa-apa. Namun, orang yang mendapat pukulan di bagian tubuh lain masih dapat berkata-kata. Bahwa perkara yang besar, yakni sakaratul maut, benar-benar telah menyempitkan dada orang yang akan meninggal karena jiwa, roh yang berkumpul di dalam dada. Tidakkah engkau melihat bahwa seseorang ketika mendapatkan pukulan di dadanya, maka ia tercengang, tak bisa berkata ataupun bersuara apapun. Maka kamu melihatnya, orang yang dipukul dadanya tersebut tidak sanggup untuk berbicara. Dan setiap penikam akan memilih menikam bagian yang bersuara agar terdengar rintihan kesakitan dari korbannya. Kecuali menikam di bagian dada, maka korbannya akan mati tanpa mengeluarkan suara. Dalam kitab At-Tazikro dijelaskan lebih lanjut bahwa ketika seseorang mengalami sakaratul maut, energi panas dalam tubuhnya secara bertahap menghilang, menyebabkan mereka tidak dapat mengeluarkan suara. Sebenarnya dalam situasi ini, malaikat maut menombak orang tersebut pada bagian dadanya, mengeluarkan roh dari tubuh. Setelah itu, malaikat maut membawanya ke malaikat Zabania. Dan ada pun rahasia lainnya tentang mengapa orang yang sakaratul maut tidak terdengar menjerit-jerit, yaitu suara sejatinya berasal dari energi panas bumi. Apabila energi itu lenyap, maka menjadi dingin karena kehilangan energi panas. Maka pada saat itu, beberapa dari mereka, orang yang sakaratul maut, ada yang ditombak oleh malaikat maut dengan tombak beracun dari api hingga terlempar rohnya. Maka malaikat mengambil roh itu dan kemudian menyerahkannya ke malaikat Zabania. Orang-orang yang melakukan dosa dan tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengalami keadaan sakaratul maut seperti ini. Sebaliknya, malaikat maut akan secara bertahap menghilangkan roh orang-orang soleh seperti yang disebutkan sebelumnya.